Ya pemirsa, kinerja pasar saham domestik atau IHSG saat ini memang tengah terpuruk ya, di mana perjalanan para investor ini di pasar saham berliku dan juga meliuk-liuk. Ya tak lain dan tak bukan para investor sudahlah gagal pesta saham di tahun 2024. Ternyata berlanjut hingga ke pertengahan Februari 2025 ini, di mana IHSG lagi-lagi merosot. Jadi sebaiknya untuk saat ini beralih ke investasi apa ya? Nah kita kupas tuntas dalam investor tinggalkan investasi saham, emas menjadi primadona. Ya, kita langsung saja lihat ke slide yang pertama. Ya, kita bandingkan dulu ya pemirsa pergerakan IHSG. Memang tercatat IHSG ini telah terperosok 6,24% di sepanjang tahun 2025. Hingga perdagangan Jumat 14 Februari 2025, IHSG ini mendarat di level 6.638,45 atau 46 ya. Penurunan ini bahkan lebih buruk daripada penurunan IHSG di sepanjang tahun 2024 yang tercatat sebesar 2,65%. Nah, kalau kita lihat ini dari Maret 2024 memang trennya pada saat itu berada di level 7.400-an ya, level psikologisnya. Kemudian trennya ini volatile sehingga akhirnya menurun. Ini cukup signifikan ya turunnya, cukup anjlok begitu di bulan Juni hingga Juli. Ini berada di level 6.700-an. Nah memang di bulan Juni hingga Juli 2024 ini IHSG memiliki adanya penurunan yang cukup signifikan. Jika Anda ingat pemirsa, memang pada saat itu alasannya adalah karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi begitu ya, ada ekspor teknologi, kemudian juga transportasi, logistik ini mengalami pelemahan yang signifikan yang akhirnya berkontribusi terhadap penurunan IHSG. Nah ini seperti ketapel pemirsa di mana sudah terjun kemudian melonjak naik cukup tajam ya, kita lihat ini cukup signifikan di mana trennya kemudian menaik sedikit demi sedikit, sempat turun tapi tetap berada di level 7 ribuan. Kemudian menarik di bulan Oktober. Kita lihat ini sampai di 7.800. Ini masih titik tertingginya ya, di mana faktor yang berkontribusi ini adalah optimisme terhadap pemangkasan suku bunga, kemudian juga ada stabilitas ekonomi domestik, capital inflow, kemudian ada juga kinerja emiten yang solid, serta sentimen positif dari pasar global. Nah, kalau untuk saat ini IHSG tertekan nih karena berbagai faktor seperti ada aksi jual beli asing, emiten blue chip begitu ya, ada capital outflow, kemudian juga ada sentimen negatif dari perang dagang khususnya Amerika dan juga China, serta kondisi ekonomi global yang saat ini penuh dengan ketidakpastian. Nah, pergerakan pasar saham ini kan sedang tak menarik nih, sampai akhirnya ditinggalkan oleh para investor. Lalu, kira-kira jenis investasi apa ya yang kiranya menarik dan menjadi pilihan utama dalam 12 bulan ke depan? Langsung saja kita lihat slide yang selanjutnya. Baik, nah ini dari data survei Bank Indonesia terlihat ada tabungan deposito, ada emas atau perhiasan, ada saham atau reksadana, kemudian ada juga properti, tanah, rumah, apartemen begitu ya. Kemudian yang paling terakhirnya ini ada yang lainnya. Kalau kita lihat satu-satu nih pemirsa, secara deposito ya, ini deposito ini konsisten selalu menjadi pilihan utama bagi para investor. Karena memang bukan rahasia umum lagi nih, kenapa investor cenderung memilih deposito. Karena memang ada beberapa alasan penguatnya ya, yakni dianggap aman. Karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Kemudian juga resiko kehilangan uangnya ya jadi relatif kecil. Kedua, ini suku bunganya tetap pemirsa, jadi ada kepastian nih tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar. Kemudian alasan lainnya ini adalah likuiditas yang terkendali, proses yang cukup mudah dan juga ini cocok banget untuk investor yang lebih konservatif yang ingin menghindari volatilitas pasar begitu ya. Nah yang kedua ini adalah emas ya yang saat ini jadi semakin berkilau di tahun 2025 ini sampai bikin silau banget begitu ya. Alasannya ini tentu saja yang pertama karena emas dianggap sebagai safe haven atau pelindung nilai terutama saat inflasi meningkat. Kemudian juga nilainya yang stabil ini bisa digunakan untuk mendiversifikasi portofolio investasi. Tidak terpengaruh oleh kurs mata uang, likuiditas tinggi dan juga permintaan emas baik itu untuk perhiasan, industri maupun investasi ini selalu konsisten. Sementara untuk saham atau reksadana kalau kita lihat nih pemirsa trennya tidak banyak berubah ya. Kalau kita lihat mana nih saham reksadana ini di sekitar sini ya. Ini tidak terlihat memang paling kurang diminati bagi para investor. Hal ini karena volatilitas yang tinggi di mana saham memang cenderung mengalami fluktuasi harga yang tajam bahkan dalam jangka pendek pemirsa. Jadi resiko kerugian yang terbilang cukup besar memerlukan pengetahuan yang lebih mendalam soal pasar, kemudian juga laporan keuangan perusahaan, tren ekonomi dan lain-lain.
Alasan lainnya adalah keterbatasan akses dan edukasi bagi sebagian orang. Perubahan harga saham yang sangat cepat ini bisa sampai bikin kita stres, dak-dikduk gitu ya. Dan yang terakhir, ini adalah tidak bisa dijadikan sebagai investasi jangka pendek karena lebih beresiko ya. Jadi kita lihat untuk yang berikutnya, ini ada properti yang mana ada tanah, rumah, apartemen begitu ya. Meskipun grafiknya tidak terlalu tinggi nih kalau kita lihat, tapi setidaknya lebih diminati lah ya daripada saham. Alasannya adalah kenaikan nilai aset terutama di lokasi yang cukup strategis. Kemudian properti yang bisa disewakan ini bisa menjadi passive income, pendapatan pasif. Nah, nilai properti ini juga biasanya meningkat seiring dengan inflasi, menjadikan properti sebagai alat lindung nilai yang baik. Nah, investasi lainnya ini ada obligasi, ada peer-to-peer lending atau P2P, ada cryptocurrency, kemudian ada komoditas seperti minyak, gas, perak, tembaga, dan lain-lain. Atau bisa juga nih koleksi seni atau barang antik begitu ya. Nah, kita lihat lebih jelas lagi ke slide selanjutnya. Kita lihat ya pemirsa, ini tren minat investasi seperti apa. Jika dilihat dari data survei Bank Indonesia ini ya pemirsa, terlihat satu-satunya yang tidak mengalami pelemahan adalah emas. Malah positif nih di angka 22,5% pemirsa ya secara tahunannya. Nah, kalau kita lihat saat ini banyak masyarakat yang kurang tertarik kalau kita lihat di tabungan dan deposito. Karena apa? Karena suku bunganya rendah, inflasinya lebih tinggi dari bunga, masih ada alternatif investasi lain yang lebih menguntungkan, kemudian juga fleksibilitas yang terbatas dan minimnya edukasi keuangan. Kalau kita lihat di Januari 2024, ini angkanya ya minatnya sebesar 48,8, sementara di Januari tahun 2025 ini angkanya di 46,2, yang artinya adalah menurun 5,7%. Ya sebenarnya turunnya tidak cukup signifikan ya, tapi tetap aja adanya penurunan begitu. Nah, sementara itu kalau kita lihat ke saham dan reksadana ini kalau kita lihat begitu ya juga ada di 2,4, kemudian di Januari 2025 di 2,1. Kalau kita lihat performanya ini turun juga 14,4%. Lumayan cukup tajam ya penurunannya begitu. Nah, sementara hilangnya minat investasi properti ini juga bisa dimaklumi nih pemirsa, karena memang saat ini harga properti kan mahal. Kemudian likuiditasnya cenderung rendah, kemudian juga ada biaya pemeliharaan dan pajak. Nah, juga adanya resiko penurunan harga. Kemudian ada lagi nih tantangan regulasi dan perizinan, kemudian diversifikasinya yang terbatas begitu ya. Kalau kita lihat penurunannya kalau di Januari 2024 sebesar 14,1 poin. Sementara di tahun ini 12,2 poin atau penurunannya berada di angka 15,4%. Kalau yang lainnya pemirsa yang tadi ada P2P dan lain-lain dari Januari 2024 ini sebesar 8,8, Januari 2025 sebesar 6,1, ini turunnya cukup tajam yakni di 44,2%. Nah, kalau sekarang kita bahas soal pergerakan harga saham yang masih kemilau ya pemirsa ya, kita lihat ya, berbeda dengan instrumen investasi yang lainnya. Wow, terlihat sekali dari sini saja sudah langsung terlihat boom begitu ya. Harga emas di pasar spot mengalami fluktuasi yang signifikan sepanjang tahun 2024 pada awal tahun ini. Harga emas pemirsa diperdagangkan sekitar 1.967 US dollar per troy ounce. Kemudian seiring berjalannya waktu, harga emas terbang jauh, ini naik signifikan mencapai level tertingginya di 2.942,7 per troy ounce pada 11 Februari 2025. Kalau sekarang, ya kita lihat ya, di 17 Februari, di hari ini pemirsa, harganya dibuka 2.913,1 US dollar. Ini artinya masih berada di level 2.900-an, masih sangat naik begitu ya. Nah, secara tahunan dari tahun 2023 hingga 2024 kenaikan harga emas ini mencapai 30%. Nah, sementara pemirsa rata-rata kenaikan harga emas dalam 5 tahun terakhir adalah hanya 11,15%. Ini berarti sangat signifikan begitu ya, dari 2023 ke 2024 ini 30%, sementara 5 tahun terakhir ini 11,15%. Nah, perkasanya emas ini didorong oleh permintaan safe haven karena ancaman tarif baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memperkuat kekhawatiran perang dagang dan inflasi, khususnya ketegangan dengan China. Ancaman tarif Trump ini juga memicu ketidakpastian atas pertumbuhan global. Perang dagang, inflasi tinggi juga mendorong investor beralih ke emas, begitu.
Baik, setelah kita membahas berbagai tren investasi yang sedang berkembang, pemirsa dapat disimpulkan ya bahwa meskipun pasar saham dan properti sedang menghadapi tantangan, emas pada akhirnya menjadi pilihan utama bagi para investor. Jadi untuk saat ini, bagi Anda yang ingin menghindari resiko tinggi namun tetap ingin mencari keuntungan yang stabil, investasi emas bisa jadi pilihan yang cerdas. Eits, tapi tetap ya, setiap keputusan investasi ini harus disesuaikan dengan tujuan finansial dan juga profil resiko masing-masing.